keluar. Halo, kami dari kelompok 6. Spill anggotanya dong. Ini Zizi. Ini NIM-nya. Ini Sultan. Ini NIM-nya ya. Ini Tupel. Ini NIM-nya. Ini Regi. Nah, ini NIM-nya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil review peraturan pangan dengan topik mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan. Topik ini sangat penting karena penyimpanan pangan tidak hanya soal stok di gudang, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan nasional, stabilitas harga, bahkan ketahanan pangan suatu negara. Jika tidak diatur dengan baik, penyimpanan yang berlebihan atau penimbunan bisa menyebabkan kelangkaan, kenaikan harga, dan merugikan masyarakat luas. Oke, dasar hukum peraturan tentang penyimpanan pangan oleh pelaku usaha diatur dalam dua peraturan utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam bab 9 pasal 37 sampai 40 dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Mereka diperbolehkan melakukan penyimpanan, tetapi tidak boleh dalam jumlah yang bisa menyebabkan kelangkaan atau mengganggu pasokan. Pemerintah berwenang menetapkan batas jumlah maksimal penyimpanan demi menjaga stabilitas pasar. Peraturan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pada bab keempat, pasal 22 sampai 26 diatur secara lebih teknis mengenai bagaimana mekanisme penyimpanan dilakukan, bagaimana cara pelaporannya, hingga sanksi apa yang didapat jika pelaku usaha melanggar aturan tersebut. Kedua peraturan ini menjadi landasan penting dalam mengatur penyimpanan pangan agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup! Undang-undang dan peraturan pemerintah ini saling berkaitan erat. UU Nomor 18 Tahun 2012 berperan sebagai payung hukum utama yang memuat prinsip-prinsip umum dan kewajiban pelaku usaha. Sedangkan PP Nomor 17 Tahun 2015 berfungsi sebagai aturan teknis yang menjelaskan secara detail bagaimana prinsip tersebut diterapkan atau dijalankan di lapangan. Contohnya dalam UU disebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan penyimpanan secara berlebihan. Namun PP kemudian menjelaskan secara rinci berapa lama pangan boleh disimpan, berapa jumlah maksimalnya, dan bagaimana pelaku dan usaha wajib melaporkan data penyimpanannya kepada pemerintah. Kombinasi antara kedua peraturan ini memastikan bahwa penyimpanan pangan tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip pemerataan, keamanan, dan berkelanjutan pangan nasional. Salah satu implementasi nyata dari peraturan ini adalah program Food Stock Monitoring System yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Melalui sistem ini, pelaku usaha pangan besar diwajibkan untuk melaporkan jumlah stok yang mereka simpan, lokasi gudangnya, dan rencana distribusinya secara berkala. Laporan ini kemudian dipantau oleh pemerintah untuk memastikan jumlah stok tetap dalam batas wajar dan tidak terjadi penimbunan. Contoh lainnya adalah program cadangan beras pemerintah atau CBP dan operasi besar. Ketika stok pangan di pasaran menurun akibat faktor musiman atau gangguan distribusi, pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk segera menyalurkan cadangan pangan ke pasar, sehingga harga tetap stabil dan masyarakat tidak mengalami kesulitan. Dari evaluasi yang dilakukan program ini membawa dampak positif karena meningkatkan transparansi stok pangan, mencegah praktik penimbunan, serta memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Namun ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti belum semua pelaku usaha kecil terintegrasi ke sistem pelaporan digital dan koordinasi pengawasan antara pusat dan daerah yang belum optimal. Salah satu contoh kasus pelanggaran terjadi pada tahun 2023
ketika beberapa distributor besar kedapatan menimbun beras hingga 3 kali lipat dari batas maksimal yang diperbolehkan. Akibatnya, terjadi kelangkaan beras di pasar dan harga melonjak tajam di beberapa wilayah di Indonesia. Penyebab pelanggaran ini antara lain adalah motif spekulasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap gudang penyimpanan, serta belum maksimalnya sistem pelaporan yang digunakan oleh pelaku usaha. Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah melakukan beberapa tindakan. Pertama, penegakan hukum berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan denda sesuai dengan pasal 133 Undang-Undang Pangan. Kedua, dilakukan penguatan pengawasan termasuk inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan. Ketiga, pemerintah mengembangkan sistem pelaporan digital secara real time untuk meningkatkan akurasi data stok pangan. Dan keempat, dilakukan edukasi dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami bahwa penyimpanan yang berlebihan tidak hanya dirugikan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak hukum bagi mereka. Sebagai kesimpulan, penyimpanan pangan bukan sekedar urusan logistik, melainkan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, mekanisme tata cara dan batas maksimal penyimpanan yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 2012 dan PP nomor 17 tahun 2015 harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pelaku usaha pangan. Dengan pengawasan yang tepat, sistem pelaporan yang terintegrasi, serta kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, harga tetap stabil, dan seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh pangan dengan mudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.